Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 726, Group Promise. Kita berdua itu setara, hanya ada hubungan bisnis di antara kita. Jangan membahas tentang perasaan. Perasaan berdampak buruk pada uang. Valentino menyalakan mesin mobilnya, lalu menginjak pedal gas dan melaju pergi. Dia tidak bermaksud untuk berbasa-basi lagi dengan Erika. Erika menggertakkan gigi peraknya sambil menengadah. Leher seputih saljunya pun terpampang jelas. Saat ini, suasana hatinya sangat buruk. Jika para pelamar Erika dibariskan, mereka akan berbaris dari distrik Haven sampai ke distrik Bevan. Malam ini, dia justru dipermalukan oleh pecundang itu. Saat memikirkan hal ini, Erika baru ingat kalau dia belum tahu nama pecundang itu. "Hei! Siapa namamu?" teriak Erika dengan lantang. "Leno Wijaya," jawab Valentino dari kejauhan. Mobilnya melaju cepat dan menghilang dari pandangan Erika. "Aku tidak peduli namamu Leno atau Leni. Setelah perlombaan ini berakhir, mari kita selesaikan masalah ini." "Hai Empia," gertak Erika yang juga melangkah masuk ke dalam mobil. Keangkuhannya tidak hanya terlihat dari luar saja. Dalam waktu 1 hari, Valentino kembali menyuruh Rhys dan yang lainnya melakukan sesuatu. Saat melihat sikap Valentino yang sudah kembali seperti semula, Rhys dan yang lainnya juga ikut senang. Mereka merasa semakin bersemangat untuk melaksanakan tugas. Valentino adalah orang yang paling bisa mereka andalkan. Rhys dan yang lainnya hanyalah sekadar badan dan anggota tubuh lainnya, sedangkan Valentino adalah otak yang mengendalikan mereka. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan bernama Group Promise telah didirikan di kota Vero secara diam-diam. Group Promise mencakup berbagai bidang, termasuk real estate, industri hiburan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Segalanya pasti sulit di awal, begitu juga dengan mendirikan sebuah perusahaan. Namun, dengan bantuan Rise Real Estate, Group Promise bisa melewati kesulitan pada tahap awal dengan cepat dan mengejar waktu untuk melangkah ke jalan yang tepat. Serta, Rise mulai menggunakan beberapa metode bisnis untuk mengambil alih beberapa perusahaan kecil secara diam-diam, demi memperluas Rise Real Estate sesuai dengan perintah Valentino. Semua ini dilakukan secara diam-diam agar tidak menarik perhatian grup-grup bisnis besar. Untungnya jaringan Intel Danu sangat luar biasa. Selama ada pertanda gangguan di kota Vero, mereka akan langsung mengetahuinya. Dengan begini, mereka bisa menghindari kekuatan-kekuatan itu untuk sementara waktu dan agar tidak terlibat dengan grup-grup bisnis besar tersebut. Sekarang, Valentino hanya sedang berusaha untuk bertahan hidup, bukan membuat semua orang di kota Vero tunduk padanya. Tanpa kekuatan besar sebagai pendukungnya, semua hanya tong kosong nyaring bunyinya. Mengenai koneksi, Valentino masih ingat bahwa Hendrik pernah mengatakan sesuatu padanya. Saat kamu sudah cukup kuat, koneksi akan berinisiatif untuk mencarimu. Jadi, yang perlu dilakukan Valentino sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Pengembangan kawasan bisnis RIS sangat diperlukan, jadi modal merupakan masalah yang harus diselesaikan terlebih dulu. "Tuan Valentino, Anda berkata bisa mengeluarkan modal sebesar 120 miliar?" tanya Rhys dengan kaget setelah mendengar perkataan Valentino. "Aku punya 20 miliar di tangan. Jika ditotalkan, maka jumlahnya 140 miliar. Valentino mengangguk pelan. Rhys mengusap tangannya dengan girang. 140 miliar tidak termasuk banyak, tapi juga tidak termasuk sedikit. Dengan uang ini, dia yakin Rise Real Estate akan berkembang lagi. Menggunakan uang seminim mungkin untuk melakukan hal semaksimal mungkin adalah keahlian Rhys. "Baik,
Tuan Valentino, kalau begitu saya tidak akan sungkan denganmu. Anda boleh mengambil uang Rice Real Estate kapanpun Anda mau. Karena saya sudah memutuskan untuk mengikuti Anda, selama itu dapat membantu Anda, Rice Real Estate tidak akan mundur setengah jalan. Ujar Rice dengan sungguh-sungguh. Baik. Besok malam, aku akan membawa uangnya untukmu. Valentino mengangguk-anggukkan kepalanya. 140 miliar, masih belum sampai 200 miliar, memang tidak seberapa. Namun, itu tetap saja uang, lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Perkembangan bisnis di kota Vero, serta di daerah Deska, kalian bisa melakukannya atas namaku. Aku akan menghubungi kekuatan besar di kota Vero. Kalian bisa mengurus sisanya, aku tidak akan ikut terlibat sembarangan. Kuharap kalian tidak mengecewakanku. Valentino merenung sejenak, lalu berbalik dan memandang ke arah Rice lagi. Dia percaya pada kemampuan Rice. Lagi pula, Rice memiliki lebih banyak pengalaman dalam pertempuran pusat perbelanjaan dibandingkan dengan Valentino. Tuan Valentino, Anda tenang saja. Jawab Rice singkat dengan nada bicara yang sangat serius. Keesokan harinya. Pada malam hari pukul 9, Valentino melaju ke Gunung Harlem. Dia pernah mendengar tentang tempat itu. Tidak hanya Valentino, tapi banyak orang di kota Vero juga mengetahui tempat itu. Tidak ada alasan lain selain sering terjadi kecelakaan di tempat tersebut hingga mengakibatkan kecelakaan mobil dan kematian. Anak konglomerat di kota Vero, serta para pemuda yang suka balapan akan berkumpul di sini. Lomba, uang, koneksi, mobil mewah, wanita cantik, apapun yang diinginkan ada di sana. Awalnya, pemerintah mengutus orang untuk mengontrol tempat itu. Namun, tempat itu benar-benar tidak bisa dikontrol, jadi mereka memutuskan untuk menutup sebelah mata. Seiring berjalannya waktu, jalan Gunung Harlem yang berliku-liku berubah menjadi surga balapan mobil. Siapa yang bisa menonjolkan kemampuannya akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi di komunitas mobil di kota Vero. Saat ini, Valentino sedang mengenakan masker, jadi dia tidak takut tampil di depan publik. Ketika dia mengemudi di dekat Gunung Harlem, dia dapat melihat lampu-lampu Gunung Harlem di kejauhan. Tempat itu sudah dijadikan surga balapan mobil yang sesungguhnya. Sinar lampu sorot, jalur balapan, pagar pembatas baja, semuanya lengkap. Saat ini, lampu di Gunung Harlem terang benderang dan terdengar suara keramaian. Tidak hanya penggemar balapan mobil, tapi banyak pemuda yang juga datang untuk menonton balapan tersebut. Ada banyak pria dan wanita. Ketika mobil Volkswagen Centena milik Valentino sampai di kaki gunung, kerumunan orang itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, kerumunan tersebut tersadar. Seharusnya orang ini datang untuk menonton balapan mobil, kan? Tunggu sebentar. Di bawah kaki gunung, ada beberapa pemuda dengan ban lengan warna merah yang segera menghentikan mobil Valentino. Bagi penonton balapan mobil, harap memarkir mobilmu di tempat lain, hanya orang yang boleh naik ke atas. Ujar seorang pemuda dengan ban lengan berwarna merah. Tampaknya, perlombaan ini cukup formal. Aku datang untuk mengikuti perlombaan. Jelas Valentino dengan datar. Hah? Apa kamu bilang? Pemuda itu langsung kebingungan. Ah, Evan, ini adalah Leno Wijaya yang pernah diceritakan oleh kakak sepupuku. Tepat saat ini, Vincent buru-buru mendatangi mereka dan berteriak ke arah pemuda itu. Pemuda itu tercengang. Sial, dia benar-benar datang untuk ikut lomba. Mau mengikuti perlombaan dengan mobil Volkswagen Centena. Apa itu karena dirinya ketinggalan zaman atau Erika sudah kehilangan akalnya? Boleh, kalau begitu naiklah. Pemuda itu benar-benar kebingungan, tapi dia tetap memperbolehkan Valentino naik. " Hei, Leno, kita...
Vincent berbalik memandang Valentino. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Valentino malah menginjak pedal gas dan langsung melaju ke puncak gunung. Ehem! Vincent merasa sedikit malu, tapi dia tetap bungkam dan menyalakan mobilnya untuk menyusul ke atas. Gawat! Kali ini, Kak Erika tidak akan bisa lolos dari Kak John. Siapa yang bilang sebaliknya? Aduh, kukira Erika menemukan seseorang yang hebat. Sudah, Dewiku. Di belakangnya, ada banyak orang yang langsung menghela napas. Pada saat ini, di puncak Gunung Harlem, terdapat puluhan mobil mewah yang telah dimodifikasi menjadi mobil balap. Lamborghini, Porsche 911, Ferrari, Maserati, dan lain-lain. Bab 727, ikut balapan. Di tempat ini seakan sedang diadakan pameran mobil balap. Di puncak gunung tersebut dibangun sebuah platform yang begitu besar dengan panjang mencapai ratusan meter. Di luar pagar pembatas terdapat banyak sekali penonton baik pria maupun wanita yang datang untuk menyaksikan balapan hari ini. Pada saat ini, tatapan mereka semua tertuju ke arah para pemuda yang berkumpul di arena balap. Mata mereka dipenuhi sorot kekaguman. Belasan pemuda yang berkumpul di sana semuanya berdandan rapi, memakai pakaian yang bagus dan cara berbicara mereka terlihat sangat berwibawa. Kak Erika, mana master yang kamu bawa? Tanya seorang pemuda sambil tersenyum. Dia belum datang, balapannya kan masih lama. Jawab Erika dengan singkat sambil memasang ekspresi bangga di wajahnya. Semua orang sudah terbiasa melihat sikap Erika yang seperti ini. Erika memang mempunyai sifat yang sangat arogan dan pelit bicara. Namun, Erika memiliki latar belakang yang luar biasa dan memiliki wajah yang sangat cantik. Oleh karena itu, terlepas dari sifatnya yang seperti itu, banyak sekali orang yang berusaha untuk menjilatnya. Kak Erika, kita semua sudah sepakat untuk tidak mengizinkan pembalap profesional mengikuti balapan kali ini. Meskipun Kak John bukan pembalap profesional, kemampuan mengemudinya hampir setara dengan pembalap profesional, ini melanggar aturan. Begitu melihat sikap Erika yang sangat percaya diri, ada seseorang yang langsung mengingatkan hal ini kepada Erika. John yang berdiri di tengah kerumunan juga menganggukkan kepalanya. Akan tetapi, Erika sama sekali tidak memedulikan perkataan orang barusan. Kak Erika, kalau kamu kalah, kamu harus menjalankan taruhan yang sudah disepakati, yaitu kamu harus menjadi pacar Kak John. Haha. Ucap salah seorang pemuda dengan setengah bercanda. Hal ini membuat Erika merasa sedikit tidak nyaman. Kalau bukan karena terpaksa, dengan sifat yang Erika miliki, mana mungkin dia bersedia meminta bantuan Valentino. Erika melakukan ini karena kecerobohannya sendiri yang menyetujui taruhan John, di mana kalau dia kalah, maka dia harus menjadi pacar pria itu. Siapa itu John? John adalah wakil ketua dari klub mobil balap kota Vero. Dalam hal kemampuan mengemudi, John menempati peringkat 3 teratas dari seluruh anggota klub. Bahkan, dari semua orang yang ada di kota Vero, selain ketua dari klub mobil balap kota Vero, hanya ada beberapa orang saja yang bisa menandingi kemampuan mengemudi John. John telah menghabiskan banyak uang untuk memodifikasi mobilnya. Hal ini membuat kemampuan mengemudi John menjadi lebih hebat lagi. Meskipun Erika adalah orang yang sangat arogan, dia mengakui kalau kemampuan mengemudi John memang tidak bisa diremehkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Erika merasa sedikit was-was. Oleh karena itu, Erika memutuskan untuk menemui Valentino dan meminta bantuannya. Kak Erika selalu menepati perkataannya. Kalian tidak perlu khawatir soal itu. Ucap salah seorang pemuda lainnya. John menarik napas dalam-dalam sambil melirik ke arah Erika. Kita lihat saja apakah kali ini kamu masih bisa melarikan diri dariku. Erika menundukkan kepalanya dan melihat ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Detik berikutnya, keningnya langsung mengerut.
Kenapa Valentino belum datang juga? Jangan bilang kalau begitu mengetahui bahwa lawan yang akan dia hadapi di balapan kali ini adalah John. Lantas dia langsung mundur dan tidak jadi ikut balapan karena takut. Bram, Bram. Terdengar suara mesin mobil yang menderu dengan kencang. Beberapa saat kemudian, ada sebuah mobil yang datang dari arah tikungan terakhir menuju ke puncak bukit. Begitu melihat mobil tersebut, suasana di arena balap yang sebelumnya begitu meriah langsung berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Mobil itu adalah Santana. Ketika Santana itu berhenti di hadapan semua orang, baru ada seseorang yang membuka suara lagi. Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan oleh para petugas yang berjaga di bawah? Kenapa mobil seperti ini bisa lolos dan memasuki arena balap? Teriak salah seorang pemuda. Setelah itu, pemuda itu langsung melangkah maju dan berniat untuk mengusir Valentino. Tunggu, Erika buru-buru menghentikannya, kemudian berkata, "Dia adalah orang yang aku panggil." Begitu mendengar ini, semua orang langsung tercengang. Beberapa saat kemudian, baik John dan belasan orang lainnya, maupun para penonton yang berada di luar pagar pembatas, semuanya langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi orang yang mengendarai Santana ini adalah orang yang dipanggil oleh Erika. Apa-apaan ini? Apa Erika begitu yakin dengan kemampuan pengemudi Santana itu, atau Erika terlalu meremehkan John? Erika, kamu tidak sedang bercanda, kan? Tanya John sambil mengerutkan keningnya. Apa jangan-jangan Erika sudah tahu kalau orang suruhannya pasti akan kalah? Jadi dia sengaja memanfaatkan mobil Santana itu untuk dijadikan alasan. Kalau mereka kalah nanti, Erika tinggal mengatakan kalau hal itu dikarenakan mobil yang dikendarai oleh orang suruhannya tidak bagus. Aku tidak sedang bercanda, nanti kamu akan tahu sendiri. Erika sedikit memajukan bibirnya, kemudian berteriak, Leno, keluarlah. Di hadapan John dan yang lainnya, Erika sengaja bersikap seolah-olah dirinya sangat akrab dengan Valentino. Valentino ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia membuka pintu mobilnya, berjalan keluar, lalu berdiri di samping mobilnya. Sial! Aku pikir dia adalah seorang pembalap hebat yang terkenal. Ternyata dia bukanlah siapa-siapa. Memang ada beberapa pembalap hebat yang tetap bisa memenangkan balapan meskipun mengendarai sebuah mobil bobrok, tapi pria ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku rasa ini adalah pertama kalinya dia mengikuti balapan. Sepertinya dia datang ke sini tanpa tahu apa-apa. Oleh karena itu, dia datang dengan menaiki mobil yang dia gunakan sehari-hari. Setelah mendengar perkataan-perkataan ini, salah seorang perwakilan klub melangkah maju dan bertanya kepada Valentino sambil mengerutkan keningnya. Namamu Leno ya? Apa kamu sudah pernah ikut balapan sebelumnya? Belum. Jawab Valentino dengan jujur. PVFT? Hahaha. Apa aku bilang? Dalam sekejap, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka semua benar-benar meremehkan Valentino habis-habisan. Padahal dia sama sekali belum pernah ikut balapan. Berani-beraninya dia datang ke sini dan terlibat dalam hal ini. Bahkan Erika pun mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kalau ternyata Valentino belum pernah ikut balapan sebelumnya. Selain itu, ternyata Valentino juga datang ke sini dengan menaiki sebuah VW Santana. Apa Valentino tidak punya mobil yang lebih bagus sedikit? Kak Erika, apa jangan-jangan sebenarnya kamu memang ingin menjadi pacar Kak John? Oleh karena itu, kamu sengaja memanggil orang ini? Ucap salah seorang pemuda yang berdiri di samping dengan setengah bercanda. Iya, aku juga berpikiran begitu. Itu sebabnya Kak Erika sengaja mencari orang yang sudah pasti akan kalah dalam balapan ini. Pemuda yang lain juga ikut angkat bicara. Bukankah kita mau balapan? Jadi atau tidak? Tanya Valentino sambil mengerutkan keningnya.
dia langsung menyela ucapan orang-orang yang menghina dirinya. Jadi? Tentu saja jadi. Kamu sudah tidak sabar untuk kalah, ya? Haha. Salah seorang pemuda tertawa terbahak-bahak, setelah itu dia langsung masuk ke mobilnya. Erika, kamu yakin akan membiarkan orang ini ikut balapan? Sudut bibir John sedikit terangkat, juga ada sorot meremehkan yang melintas di matanya. Tentu saja. Aku tidak akan ikut balapan, jadi dialah yang akan mewakiliku. Jawab Erika dengan santai. Erika tahu betul bahwa selama ada John, dirinya tidak mungkin jadi orang pertama yang sampai di garis finish. Oleh karena itu, meskipun dirinya ikut balapan, hal itu tidak akan mengubah apapun. Akan tetapi, sebenarnya Erika menaruh harapan yang cukup tinggi kepada Valentino. Biar bagaimanapun, teknik drifting semacam itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Namun, tadi Valentino mengatakan bahwa dirinya belum pernah ikut balapan sebelumnya. Hal ini membuat Erika merasa sangat gelisah. Akan tetapi, kalaupun Erika ingin menarik perkataannya, itu sudah terlambat. Nanti yang ada dia malah akan semakin diremehkan oleh John dan yang lainnya. Dengan sifat Erika yang begitu arogan, dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Oleh karenanya, Erika hanya bisa berpura-pura percaya diri sambil berdoa di dalam hatinya agar ada keajaiban yang terjadi. Baiklah kalau begitu. Setelah mengatakan ini, John juga langsung memasuki mobil balapnya yang sudah dimodifikasi itu. Total peserta yang mengikuti balapan kali ini ada 6 orang, termasuk Valentino. Bram. Deru mesin yang begitu kencang terdengar secara bergantian. Saat ini, 5 buah mobil balap yang sangat mewah melaju ke garis start. Knalpot kelima mobil balap itu bahkan samar-samar mengeluarkan kobaran api. Mereka terlihat sangat mendominasi. Sebenarnya balapan ini diadakan khusus untuk Erika dan John. Keempat peserta lainnya yang merupakan anggota klub tidak benar-benar ikut balapan. Mereka hanya ikut menemani di garis start. Kelima mobil balap mewah itu berhenti tepat di garis start sambil terus mengeluarkan suara deru yang sangat kencang. Lalu di samping kelima mobil balap mewah itu terdapat mobil Centena milik Valentino yang terlihat sangat mencolok. Kalau keenam mobil itu berada di jalan raya, kelima mobil balap itu pasti akan sangat menarik perhatian dan tidak akan ada seorang pun yang memerhatikan Centena milik Valentino. Bab 728, Harimau Ganas keluar dari gunung. Hanya saja, tiba-tiba muncul sebuah mobil Centena di dalam arena balap mobil mewah. Bukankah hal ini sangat konyol? Orang-orang pun mulai memotret. Mereka tidak dapat menahan tawa mereka. Hal itu bagaikan seorang anak kecil yang ingin adu tinju dengan sang raja tinju, Mike Tyson. Hasil akhirnya bahkan sudah ditakdirkan sebelum pertandingan dimulai. Di mana aku bisa mengklaim hadiah kompetisi? Valentino menurunkan jendela mobilnya, lalu menoleh ke arah Erika dan bertanya. PVFT? John dan 4 orang temannya yang masing-masing berada di dalam mobil balap di sebelah Valentino pun ingin tertawa. Hadiah kompetisi? Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu berpikir kalau kamu bisa memenangkan hadiah kompetisi ini dengan VW Centena bobrok milikmu? Aku bertaruh dengan John. Siapa yang kalah, dia harus membayar 60 miliar. Erika terdiam sebentar, lalu memutuskan untuk menjelaskannya kepada Valentino. Valentino mengangguk ringan, kemudian menutup jendela mobilnya. Swoosh! Brum! Tiba-tiba, ada orang yang menyalakan api unggun di atas platform yang berada pada 2 sisi lintasan balap itu. Api besar seketika berkobar dan langsung menghidupkan antusias para penonton yang berada di lokasi. Woohoo! Di luar pagar pembatas,
terdapat ratusan penonton yang bersiul dan bersorak dengan keras. Kakak-kakak ganteng sekalian, apa kalian sudah siap? Tampak seorang wanita yang berpakaian sangat terbuka. Dia mengenakan rok mini dan atasan pendek di atas pusar. Si wanita menggenggam sebuah bendera kecil di tangan dan mengenakan sepatu hak tinggi. Dia berjalan perlahan ke depan 6 mobil. Bram, Bram, Bram. Kelima mobil balap mewah itu merespons dengan suara mesin yang keras dan bertenaga. Hanya mobil VW Centena milik Valentino saja yang menunggu dengan diam di garis awal. Mobil Valentino bagai api yang sudah padam saja. Keberadaannya sangat mudah diabaikan orang-orang. Tunggu sebentar. Erika ragu sejenak, tapi memutuskan untuk menghentikan kompetisi itu sebentar. Kemudian, Erika mengetuk jendela mobil Valentino dan memiringkan tubuhnya untuk bersandar di atas jendela mobil agar bisa berbicara dengan Valentino. Kamu memang memiliki teknik yang tinggi, tapi kamu sama sekali tidak familiar dengan jalan pegunungan yang berliku-liku ini. Kamu harus paham dengan trek lika-liku dan melingkar Gunung Harlem. Sirkuit ini ada banyak tikungan, tapi kamu pandai menikung. Jadi hal itu seharusnya bukan masalah bagimu. Tapi kamu harus ingat, ada beberapa tikungan yang sangat berbahaya. Begitu kamu gagal menikung, mobilmu akan terbalik dan jatuh ke dalam jurang. Kemudian, aku berharap kamu bisa menang. Aku tidak ingin menjadi pacarnya. Saat mengatakan kalimat terakhir itu, wajah Erika terlihat sedikit merah, tapi dia dengan cepat menutupinya. Iya. Valentino mengangguk pelan. Kamu jangan asal mengiyakan saja. Apakah kamu sudah mengerti? Tidak semua tikungan itu bisa memakai teknik menikung. Ada banyak orang yang sama sepertimu. Mereka juga tidak percaya dan keesokan harinya mereka malah masuk berita. Ujar Erika penuh nada serius. Mengenai tingkat bahaya kompetisi balap di Gunung Harlem, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Balap mobil adalah sejenis permainan yang berisiko tinggi. Jika semuanya berjalan lancar, kamu masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Jika tidak, semua orang akan datang ke rumahmu untuk memberi penghormatan terakhir. Meskipun Erika tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Valentino, dia tetap tidak ingin Valentino mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Aku mengerti. Lain kali saat berpakaian, jangan memakai baju yang kerahnya terlalu rendah. Valentino melirik Erika sekilas. Setelah selesai berucap, dia pun langsung menutup jendela mobilnya. Apa? Erika kebingungan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah, lalu buru-buru menegakkan tubuhnya. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan raih juara pertama, aku akan membiarkanmu melihat sampai puas. Erika menatap Valentino dengan dingin melalui kaca mobil. Dia spontan berpikir, ternyata semua pria itu sama saja, tidak ada satu pun yang baik. Leno terlihat seperti orang yang bermartabat, tapi kenyataannya, hatinya juga sangat kotor. Baiklah, aku akan menjelaskan peraturan kompetisi ini. Wanita cantik berperawakan tinggi yang memegang bendera kecil itu tersenyum sambil berkata, di sini adalah titik awal. Kalian akan mulai dari puncak gunung dan turun ke bawah melalui arena balap melingkar ini. Kemudian, kalian harus kembali lagi ke puncak gunung dari sisi lain. Pemenangnya akan ditentukan setelah 2 putaran. Pembalap pertama yang melewati garis ini akan menjadi pemenang hari ini. Hadiahnya bukan hanya piala khusus, dengar-dengar masih ada uang tunai sebesar 60 miliar. Begitu wanita cantik yang jangkung itu selesai berbicara, suara gemuruh para penonton di sekeliling kembali terdengar. Inilah alasan kenapa balap mobil merupakan olahraga yang sangat berbahaya, tetapi masih ada banyak orang yang bersedia berpartisipasi. Selain untuk merasakan sensasi mendebarkan itu, hal yang paling penting adalah hadiahnya sangat amat besar.
Sekarang, bersiaplah. Begitu wanita cantik yang jangkung itu mengangkat bendera di tangannya, api unggun di kedua sisi arena balap kembali menyala. Bram, 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 Bram. Kelima pipa knalpot mobil balap mewah itu menyemburkan api yang panas. Mesinnya juga tidak berhenti menderu. Mulai! Wanita cantik yang jangkung itu seketika mengibaskan bendera di tangannya. Bram? Ciit! Suara ban yang berputar di tempat tidak berhenti berdengung. Dalam sekejap, kelima mobil balap mewah itu sama-sama bergerak. Lamborghini ungu milik John yang pertama keluar dari arena balap. Mobil itu bagaikan secercah sinar guntur ungu yang melayang keluar dari platform dalam sekejap mata, kemudian meluncur ke bawah gunung. Keempat mobil balap mewah lainnya mengikuti dan mengejarnya dari belakang. Lintasan dari kelima mobil balap mewah itu membawa angin besar yang menyebabkan api unggun di kedua sisi arena balap tidak berhenti bergoyang. Bahkan rok mini wanita cantik yang jangkung itu pun terangkat tinggi. Pertandingan baru saja dimulai dan mobil Centena Valentino sudah tertinggal di posisi ke-6. Erika tak kuasa mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ketika mendengar ejekan yang datang dari sekeliling, hatinya menjadi sangat gelisah. Pada detik berikutnya, Erika bergegas berjalan ke tepi platform dan memandang ke bawah gunung. Meskipun sudah larut malam, tetap ada lampu menyilaukan mata yang menerangi sepanjang arena balap itu. Jadi, penerangan bukanlah masalah. Kecepatan ke-6 mobil itu sangat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka sudah menempuh sepertiga jalan menuruni gunung. Jalur menuruni gunung ini penuh dengan lika-liku bagaikan seekor naga raksasa yang melilitkan tubuhnya di atas gunung Harlem. Seluruh gunung Harlem dipenuhi dengan suara gema mesin yang berderu. 2 menit setelah kompetisi dimulai, Valentino masih berada di posisi ke-6, alhasil Erika pun semakin khawatir. Untungnya, Valentino mengikuti dengan ketat dan tidak melakukan kesalahan apapun. Dia juga menguasai detail arena balap dengan sangat baik. Bahkan, dia melakukannya lebih baik daripada keempat orang yang berada di belakang John. Namun, dia tetap kalah dalam performa mobilnya. Wush! 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 Satu demi satu mobil melaju kencang dan mendesing di sepanjang jalan. Penonton di sekeliling bersorak dengan suara yang keras. Antusias mereka semua sangat tinggi. Akhirnya, ke-6 mobil itu bergerak masuk berjajar ke dalam sebuah terowongan panjang dan seketika hilang dari pandangan semua orang. Gawat! Aku lupa memberitahu Valentino kalau tidak ada lampu di dalam terowongan. Dia harus segera menyalakan lampu jauh. Hati Erika pun menciut dan dia juga menjadi sangat khawatir. Bram, 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 Bram. Meskipun mereka tidak dapat melihat mobil-mobil itu, mereka tetap dapat mendengar deru mesin yang melintasi terowongan. Suaranya terus bergema dan terdengar lebih keras saat mobil berada di dalam terowongan. Wush! Di detik berikutnya, Lamborghini ungu adalah mobil pertama yang meluncur keluar dari terowongan itu. Wow! Itu adalah mobil Kak John. Ada seseorang yang berteriak dengan penuh semangat. Di belakangnya, sebuah Maserati putih juga ikut meluncur keluar. Sebelum semuanya sempat merespons, sebuah Porsche 911 berwarna merah juga meluncur keluar sambil mengedipkan lampu mobilnya. Hati Erika mulai berubah muram. Bram? Tiba-tiba, sebuah mobil putih menembus keluar dari terowongan. Auranya sangat kuat, bagaikan seekor harimau ganas yang keluar dari gunung saja. Lampu yang sudah dimodifikasi menjadi sangat terang itu sangat menyilaukan mata dan membuat orang yang melihatnya menjadi pusing. Mobil putih, putih, putih. Bukankah itu mobil Centena? Wow!
Santana itu sudah mengejar sampai ke posisi keempat. Dia bahkan melewati 2 mobil balap mewah di depannya sekaligus. Omong kosong. Apa Santana sehebat itu? Atau mungkin orang yang hebat itu adalah pengemudinya? Pada momen ini, hati Erika tiba-tiba ikut berdebar kencang. Dia sudah pernah berpartisipasi dalam banyak kompetisi. Dia pun mengira bahwa perasaannya akan sangat stabil. Namun saat ini, dia harus mengakui kalau perasaan hatinya sedang bergantung pada mobil Santana itu. Bab 729, Kamu Cari Mati? Saat ini, di atas Gunung Harlem. Melihat ke bawah dari atas puncak gunung. Dengan bantuan lampu lintasan yang sangat terang, terlihat jelas beberapa mobil yang melaju di lintasan. Beberapa mobil saling mengejar seperti ikan yang berenang di air. Setiap detik sangatlah berharga, tak ada kata menyerah. Erika terbelalak melihat Santana yang berwarna putih itu. Perlahan-lahan, hatinya mulai berkecamuk. Setelah Santana Valentino beranjak keluar dari terowongan, 2 mobil balap mengikuti dari belakang. Sekarang, tidak ada lagi yang menertawakan mobil Santana itu. Meskipun mobilnya biasa saja, orang yang mengendarainya sangatlah hebat. Valentino bisa mengemudikan mobil jelek dengan hasil sebagus ini. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan mengemudinya sangatlah hebat. Setelah keluar dari terowongan, terdapat tikungan di depan. Tikungan ini sangat cocok untuk melintas. Terdapat banyak pembalap dari klub yang telah meninggalkan adegan lintasan yang membekas di tempat ini. Lamborghini John yang seperti kilat berwarna ungu, perlahan menurunkan kecepatannya setelah mendekati tikungan. Kemudian, dia membanting setir dan menginjak rem serta pedal gas secara bersamaan. Mobil berbelok secara paksa, ban terkunci di tanah dan terdengar suara ban yang terbakar. Seketika, mobil melintasi tikungan dengan sempurna. Beberapa mobil di belakang menurunkan kecepatannya secara perlahan-lahan, lalu melakukan persiapan sebelum melintas. Pemandangan lintasan tikungan sangat keren. Ditambah, bisa mempersingkat waktu menikung. Namun, kecepatan mobil harus dikontrol dengan baik. Kalau tidak, mobil akan mudah terguling. Meskipun mobil tidak terguling, kalau kecepatan mobil terlalu cepat, saat mobil direm, dorongan inersia mobil yang kuat bisa menyebabkan ban terus meluncur di tanah. Dalam proses melintas, mobil sulit dikendalikan dan kemungkinan besar akan menabrak pagar pembatas. Setiap pembalap mengetahui pengetahuan dasar ini. Jadi, 2 mobil balap di belakang John dan 2 mobil sport di belakang Valentino bersama-sama mengurangi kecepatan mereka saat mendekati tikungan. Kemudian, Santana yang menarik banyak perhatian orang malah sama sekali tidak menurunkan kecepatannya. Tak hanya tidak menurunkan kecepatannya, tapi malah meningkatkan kecepatannya. Seperti harimau ganas yang menuruni gunung, dia berlari maju tanpa henti. Sekarang, Valentino berada di posisi keempat. Kalau berhasil melewati kedua mobil di depan, dia akan langsung menempati posisi kedua. Dengan kecepatan Valentino saat ini, sebenarnya tidak sulit untuk menyalip kedua mobil yang menurunkan kecepatannya di depan. Namun, bukannya menurunkan kecepatan, tapi malah meningkatkan kecepatan di tikungan seperti ini. Bukankah sama saja dengan bunuh diri? Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin memanfaatkan tikungan itu untuk menyalip? Tidak mungkin. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi seperti itu pasti akan terguling. Meskipun tidak terguling, mobil itu pasti akan menghancurkan pagar pembatas dan jatuh ke bawah gunung. Saat ini, semua orang terbelalak. Terdapat ratusan ribu penonton di atas Gunung Harlem dan Erika termasuk di dalamnya. Semua orang melotot dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Apakah Leno sudah gila? Kalau bukan karena hadiah 120 miliar di depan, Erika pasti akan mengira bahwa Valentino melakukan hal gila ini demi dirinya. Kalau memang seperti itu, Erika pasti akan sangat terharu.
Bisejeh? 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 Pada saat ini, kecepatan Santana meningkat dan berhasil menyalip kedua mobil balap dalam seketika. Kemudian di depan Santana sudah merupakan tikungan tersebut. Habislah! Habislah orang gila itu! Dia tidak pernah ikut lomba, apalagi dia juga tidak familiar dengan kondisi jalannya. Bukankah ini namanya cari mati? Dia mulai melintas, sudah mulai. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa jantung mereka melompat naik ke tenggorokan. Ciit! Di bawah perhatian orang-orang, mobil Santana mulai berbelok. Mobil berbelok, kecepatan yang tinggi dan disertai dorongan inersia yang kuat, menyebabkan ban bergesekan dengan tanah dan mengeluarkan suara melengking. Bahkan, ban mobil Santana terus bergesekan dengan tanah. Di bawah kondisi suhu yang tinggi, asap tebal muncul dari tanah dan terlihat sangat mengejutkan. Sudah mulai. Gila, melintas. Berhasil melintasinya. Gila. Gila. Keren. Astaga, cepat sekali. Sempurna. Di bawah pengawasan orang-orang, mobil Santana berbelok, lalu mulai melintas. Santana terus berada di dalam trek dan melintas dengan mulus. Bram? Setelah berhasil melintas, Valentino langsung meluruskan mobilnya, lalu menginjak pedal gas hingga mengeluarkan suara dengungan dan mengejar mobil John yang berada di depan. Astaga, dia! Erica terkejut. Semua orang dikejutkan oleh Santana ini. Terdapat banyak orang di sini, semuanya adalah orang yang suka mobil. Tidak peduli seberapa buruknya pertandingan, mereka sering menontonnya. Namun, mereka bertanya kepada diri sendiri. Mereka pasti tidak bisa melintasi tikungan dengan kecepatan setinggi ini. Bahkan seorang pembalap profesional pun sulit untuk melakukan. Sedangkan Leno yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan malah melakukannya dengan sangat mudah. Semua orang di lokasi tampak tercengang. Termasuk pemuda yang mengenakan armband merah yang sebelumnya menghalangi Valentino naik ke atas gunung. Saat ini dia sangat terkejut, matanya terbelalak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia benar-benar tidak pernah mengikuti pertandingan? Walaupun dia pernah bertanding di tempat lain, ini adalah pertama kalinya dia bertanding di lintasan balap Gunung Harlem. Bagi orang yang tidak familiar dengan lintasan balap, bisa begitu hebat pada percobaan pertama? Jangankan para penonton, bahkan Erica yang merupakan seorang pembalap juga tak bisa berkata-kata pada saat ini. Santana ini pasti sudah pernah dimodifikasi. Kalau tidak, kinerja mobil ini tidak mungkin begitu kuat. Namun, untuk sementara waktu, mari kita singkirkan masalah performa mobil. Menyangkut kemampuan mengemudi Valentino, dia pasti telah mencapai level pembalap profesional. Bahkan lebih hebat daripada kebanyakan pembalap profesional. Orang seperti apa yang aku temui ini? Sembarangan pun bisa mendapatkan pembalap profesional di jalan? Dengan raut wajah terkejut, Erica bergumam sendiri. Bisejeh? 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 Wah, keren! Pertandingan yang sangat sengit. Suara mesin dan ditambah dengan kericuhan kembali membangunkan Erica dari lamunannya. Saat ini, Lamborghini ungu John masih menempati urutan pertama, lalu disusul oleh Santana Valentino. Sedangkan keempat mobil balap yang sangat mahal sudah tertinggal jauh di belakang. Saat ini, keempat mobil balap mewah hanya menjadi pendamping semata. Suara mesin terus menderu dan Santana Valentino terus mendekati John. Saat ini, John mendengus dingin, lalu mulai dan terus mengayunkan ekor mobilnya. Setiap Santana Valentino mau menyalip, John akan menggunakan ekor mobil untuk menghalangi bagian depan mobil Valentino dan mencegatnya maju.
Semua orang melihat adegan ini, John sengaja berbuat seperti itu. Ada yang merasa John tidak tahu malu, ada juga yang malah merasa wajar. Di dalam pertandingan, banyak orang yang tidak sungkan untuk mengandalkan berbagai cara demi kemenangan. Valentino mengernyit. Melalui kaca spion Lamborghini, Valentino yang duduk di kursi pengemudi bisa melihat senyuman John yang mengejek. Bahkan, John menghadap ke kaca spion dan mengarahkan jari tengah kepada Valentino. Marah? Ya. Tidak ada gunanya marah karena ketidakberdayaan. John mendengus dingin, ekor mobil terus berayun. Dia tidak membiarkan Valentino menyalipnya. Bab 730, pertandingan dua orang hebat. Erica juga melihat adegan itu dan merasa sangat marah. Dasar tidak tahu malu. Erica mendengus dingin. Kak, mobil Leno sangat kuat dan kemampuannya lumayan hebat. Tapi bagaimanapun juga dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertandingan balap. Sekarang dia terjebak oleh John. Vincent mengerutkan kening dan menganalisis situasi di tempat kejadian. Ham? Jika dia tidak dengan sengaja menghalangi mobil Valentino, Valentino sudah menyalipnya di 3 tikungan sebelumnya. Erica juga sedikit mengernyit dan nada suaranya terdengar sangat kesal. Mau bagaimana lagi? Balapan mobil memang seperti ini. Semua orang hanya akan mengingat pembalap juara pertama. Bagaimana cara para pembalap bisa menempati juara pertama? Mereka tidak ada yang akan peduli. Vincent menghela napas. Tak lama kemudian, dua mobil yang saling mengejar muncul di pandangan Erica dan Vincent. Mereka telah melewati lebih dari setengah jalur jalan dan sekarang berputar-putar dari sisi lain gunung menuju puncak gunung. Erica dan Vincent berbalik perlahan, lalu melihat persimpangan lain di peron. Setelah beberapa saat, kedua mobil akan bergegas keluar dari persimpangan dan bersaing untuk putaran terakhir setelah melewati garis. Bram, Bram, Bram. Deru mesin mobil menggema di langit malam Gunung Harlem. Bahkan jika penonton di sekitarnya bersorak keras, mereka tidak bisa mengalahkan deru suara mesin yang terdengar sangat kuat di atas. Erica dan yang lainnya masih berada di tempat mereka berdiri sebelumnya, jadi dapat dengan jelas mendengar deru mesin mendekat dari jauh. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mobil sudah semakin mendekati puncak saat ini. Jika mereka berdiri di lintasan, mereka bahkan dapat merasakan lintasan yang terus-menerus bergetar. Erica dan yang lainnya termasuk beberapa wanita cantik bertubuh tinggi yang memegang bendera kecil, serta penonton di kedua sisi jalur lintasan puncak. Mata mereka terbelalak lebar menatap persimpangan. Bisakah Valentino menyalip mobil John? Bram, Bram. Tak lama kemudian, suara deru mesin terdengar semakin dekat. Shati. Bram? Sebuah Lamborghini ungu tiba-tiba melaju sangat cepat, bahkan badan mobil Lamborghini itu melayang 20 atau 30 cm di atas tanah, kemudian jatuh ke tanah. Wush! Sentena putih mengikuti dari belakang dan melaju dengan suara mendengung. Namun, Sentena milik Valentino memiliki daya penguasaan yang lebih stabil daripada Lamborghini. Oleh karena itu, Sentena milik Valentino tidak melayang, yang memberi Valentino beberapa keuntungan. Lagi pula, ketika mobil melayang, maka mobil itu akan bergerak dengan mengandalkan inersia. Kecepatannya tentu saja tidak secepat kecepatan mobil yang banyak berada di tanah. Bram, Bram. Kedua mobil itu bergegas melewati titik awal satu persatu, melintasi peron dan menuruni gunung lagi. Putaran terakhir adalah pertarungan nyata antara hidup dan mati. Valentino tertinggal 2 detik dari John. Akan tetapi, bahkan jika dia tertinggal setengah detik saja, akan tetap ada juara pertama dan kedua. Erica mengerutkan kening. Dia merasa khawatir saat melihat kedua mobil melaju melewatinya.
Angin yang dibawa oleh mobil membuat rambut Erika berterbangan. Bersiaplah untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sebuah suara terdengar saat Sentena melintas. Aku selalu siap. Pada awalnya Erika terkejut, lalu mendengus dingin dan memutar bola matanya ke arah Sentena. Suasana hatinya yang cemas perlahan terasa tenang. Perkataan sederhana Valentino memberinya ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Setelah putaran terakhir, suasana di arena balap bahkan lebih heboh. Ada banyak orang yang berteriak dengan keras. Kedua mobil itu mulai saling mengejar lagi. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Porsche 911 merah yang sebelumnya tertinggal satu putaran, kini melaju perlahan di lintasan. Kelihatannya, John akan segera mengunggulinya lebih dari satu putaran. Banyak orang yang mulai ragu, apakah mobilnya mogok. Kalau tidak peduli seberapa buruk Porsche itu tidak akan tertinggal lebih dari satu putaran, bukan? Gawat. Vincent mengerutkan kening dan sontak berseru. Kenapa? Tanya Erika. Itu mobil Tuan Muda Hans. Apa kamu tidak tahu orang seperti apa dia? Dia sangat dekat dengan John. Kupikir dia sengaja melambat. Dia pasti punya tujuan dan itu pasti ditujukan pada Leno. Vincent melirik Porsche 911 lagi dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Mendengar perkataan Vincent, Erika juga sedikit mengernyit dan mulai khawatir. Ternyata sesuai dugaan Vincent. Lamborghini John menambah kecepatan lagi, melewati sebelah Porsche Tuan Muda Hans dan melaju ke depan. Saat Valentino hendak menambah kecepatan dan menyalip, Porsche itu tiba-tiba menambah kecepatan dan melaju kencang di depan Valentino untuk menghalangi jalannya. Tak hanya itu, dia juga mengerem mendadak. Cheat! Valentino juga tanpa sadar menginjak rem hingga mobilnya bergetar. Melihat adegan ini, semua orang sangat marah. Sebelumnya, John sengaja menghalangi mobil Valentino dan sekarang dia bekerja sama dengan pembalap lain untuk menghalangi Valentino lagi. Bukankah ini namanya keterlaluan? Sudah jelas orang-orang ini bekerja sama untuk melawannya. Beberapa orang berteriak dan memaki. Namun itu tidak berguna. Tuan Muda Hans terus menghalangi jalan Valentino. Sementara itu, John memanfaatkan waktu ini untuk menambah kecepatan dan segera memperlebar jarak dengan Valentino. Saat ini, Valentino yang sedang duduk di dalam mobil sedikit memicingkan matanya dan ekspresi wajahnya sedikit muram. Jauh di dalam matanya, ada kilatan dingin. Dia datang dan mengikuti kompetisi hari ini hanya untuk mencari uang. Dia tidak bermaksud untuk membuat masalah pada John dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika John sudah menghalangi mobil Valentino sebelumnya, Valentino tidak melakukan apapun. Dia hanya terus mencari peluang untuk melihat apakah dia bisa membalikkan keadaan. Namun sekarang ini adalah putaran terakhir dan sudah waktunya untuk penentuan pertandingan mereka. Tetapi Porsche 911 ini tiba-tiba muncul dan ikut campur. Jadi apa ini namanya? Sama saja dengan memotong sumber penghasilan orang lain. Jika Valentino tidak menjadi juara pertama, dia tidak akan mendapatkan bonus 120 miliar. Menghalangi sumber penghasilan orang lain itu sangat buruk. Tidak ada yang akan mentolerir hal seperti itu. Tin? Valentino membunyikan klakson untuk mengingatkannya. Namun, Porsche 911 itu tidak hanya tidak bermaksud menyingkir, malah justru menghalangi jalan Valentino beberapa kali. Hei, Valentino tertawa dan menarik persneling. Kemudian dia memegang kemudi dengan kuat dan menginjak pedal gas. Bram. Mesin mobilnya segera mengeluarkan kecepatan paling tinggi dan torsi yang kuat menghasilkan tenaga yang luar biasa. Kemudian mobil segera melesat ke depan.
Dengan aura kuat yang tak tertandingi, dia bersumpah untuk menghancurkan semua rintangan di depannya. Para penonton di sekitar tiba-tiba membelalakan mata mereka. Centena ini mengerahkan seluruh kekuatannya. Apakah dia bisa melewati rintangan yang dibuat oleh Porsche untuknya? Pada saat ini, Tuan Muda Hans yang berada di dalam Porsche sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Selama dia menghalangi jalan Valentino, dia bisa mendapatkan keuntungan 20 miliar. Lalu kenapa dia tidak melakukannya? Tuan Muda Hans tertawa dan langsung memegang kemudi dengan satu tangan. Dia menunduk untuk mengambil rokok dari kotak penyimpanan. Bagaimanapun juga, tidak mudah mendapatkan 20 miliar.